Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini yang baik ini, saya atas nama Kepala BKKBN Republik Indonesia menyampaikan rasa keprihatinan yang besar ketika ada warga masyarakat yang memprovokasi untuk pernikahan usia dini. Oleh karena itu, saya menyatakan protes dan prihatin ketika ada yang memprovokasi, siapa saja. Oleh karena itu saya punya kepentingan untuk menyampaikan alasan-alasan kenapa pernikahan dini itu sangat menyesatkan bagi masyarakat. Karena yang pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu ada waktunya pertumbuhan, kapan tumbuh, kapan dia harus menghasilkan benih, dan kapan dia harus akhirnya mereproduksi kehidupan baru. Anak umur 12 tahun memang sudah menstruasi, rata-rata 12,5 tahun menstruasi. Tetapi pertumbuhan si anak perempuan ini sendiri itu belum selesai, jauh dari selesai. Sehingga ketika anak perempuan usia pertumbuhan ini hamil dan melahirkan, maka yang pertama musibah akan terjadi adalah apa? Proses persalinan, dia akan melahirkan anak itu sudah menjadi masalah. Karena apa? Banyak perempuan-perempuan yang panggulnya saja belum 10 cm, masih sempit karena pertumbuhannya belum sempurna, harus dilalui kepala bayi. Sehingga akhirnya terjadi persalinan macet. Kalau persalinan macet, maka terjadilah kematian bayi. Kalau Anda tinggal di kota, Anda bisa bilang saya segera ke rumah sakit. Tapi ingat, bangsa kita itu banyak sekali yang tinggalnya itu di pelosok-pelosok. Kalau persalinannya macet, maka malapetaka. Pertama adalah bayinya. Yang kedua, ketika perempuan-perempuan usia masih imut-imut, masih anak-anak, masih remaja, belum 20 tahun, kemudian hamil dan melahirkan, ternyata banyak yang terjadi pada saat melahirkan ini, terjadi robekan, musibah. Karena jalan lahirnya pun belum sempurna. Kaku, masih kaku juga. Robek mulut rahimnya, perdarahan. Robek vaginanya, perdarahan. Kemudian menjadikan kematian karena perdarahan. Ini adalah bahaya yang kedua, kematian ibu karena perdarahan. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali perempuan-perempuan yang terlalu muda hamil. Karena umur belum 20 tahun tadi, ada yang 13, 14, 15 tahun hamil. Ternyata banyak yang muncul penyakit namanya penyakit preeklamsia. Orang awam memang mengatakan keracunan kehamilan, tapi yang betul itu preeklamsi. Halilintar, mendadak, kakinya bengkak, tensinya naik, kemudian kejang pada saat hamil-hamil mendekati akhir kehamilan. Kemudian susah diselamatkan. Kematian ibu terjadi lagi. Dan ini perlu diketahui karena ini penting juga, bahwa orang-orang perempuan yang hubungan seks dan kawin pada usia masih 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, belum 20 tahun ini, rentan terjadinya kanker mulut rahim. Kalau kita mau tahu ya, di seluruh dunia itu, rata-rata di dunia, di negara-negara maju itu yang namanya kanker mulut rahim itu enggak menempati ranking 5 saja tidak. Tapi di Indonesia itu kanker mulut rahim itu ranking 2 setelah payudara. Kenapa terjadi begitu? Karena perilaku seksual yang tidak benar salah satunya. Sehingga akhirnya kita itu aneh akhirnya. Kanker mulut rahimnya menjadi juara. Padahal di negara-negara lain sangat langka. Itulah kanker mulut rahim terjadi juga pada perilaku seks yang kemudian masih terlalu muda salah satunya. Kemudian yang kelima, ya, itu apa? Yang orang-orang pada tidak tahu. Ketika dia hamil, usia masih 14, 15, 16, 17, hamil. Ternyata waktu dia hamil itu, tulangnya ibunya yang masih anak-anak itu diambil sama bayinya. Akhirnya apa? Kropos dan tidak tumbuh, tidak tambah padat dan tidak tambah panjang. Yang terjadi apa? Kemudian orang ini tulangnya tidak sekuat dengan orang-orang yang hamilnya itu di atas 20 tahun.
Sehingga akhirnya apa? Akhirnya pada saat dia besok menopause, umur 50 tahun tulangnya sudah lebih keropos. Umur 55 sudah bungkuk. Umur 60 tahun jatuh di kamar mandi, patah tulangnya. Jadi mereka itu nggak mikir bahwa banyak sekali ikutan hamil muda itu. Nah, kesempatan kali inilah saya sampaikan bahwa marilah kita cerdaskan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Anak-anak muda kita berikan pelajaran-pelajaran reproduksi yang baik. Jangan diprovokasi dengan hal-hal yang sesat menyesatkan. Saya kira tidak hanya di dunia kesalahan kita ketika kita menyesatkan orang lain, berurusan dengan undang-undang, berurusan dengan masyarakat dan kesehatan. Tetapi di akhirat pun ketika kita berfatwa tanpa ilmu, bicara tanpa ilmu, memprovokasi orang tanpa ilmu, maka hukumnya sesat menyesatkan dan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di muka bumi tapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah apa yang kami sampaikan dari BKKBN, mempunyai pesan untuk kualitas SDM yang unggul menuju Indonesia maju seperti yang diupayakan Bapak Presiden Jokowi sekarang ini. Maka marilah kita ciptakan generasi yang unggul, generasi yang bebas stunting. Oleh karena itu pesan kami, kalau hamil bagian dari reproduksi keturunan ini jangan terlalu. Artinya apa? Jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun sudah hamil. Jangan terlalu tua, lebih dari 35 tahun masih ingin hamil. Jangan terlalu sering, jangan kurang dari 3 tahun jaraknya. Dan jangan terlalu banyak, 2 anak lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.